kami persilakan sahabat saya Pak Adi Segara untuk menyampaikan materi. Demikian dari saya Sujendra ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Adi. Assalamualaikum. Baik, terima kasih Pak Jendro atas pembukaannya dan masukannya. Baik, kita mulai. Teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Sehat semuanya ya, mudah-mudahan semua sehat ya. Sehat lahir ya, sehat batin gitu ya. Dan tentu juga sehat keuangannya ya Pak Jendro semua. Amin ya. Oke, baik teman-teman semua. Mungkin saya coba izin share Pak Jendro ya. Jadi akhirnya izin saya share dulu. Oke. Baik. Sudah terlihat Pak Jendro? Teman-teman sekalian? Sudah. Oke. Baik, mungkin saya pengen silakan Adi. Ya. Mungkin saya mau tahu dulu ya sementara ini apa namanya. Jadi tadi seperti bilang Pak Jendro gitu ya, saya banyak emang di praktisi, di konsultan juga diminta di dosen gitu ya. Awalnya memang bukan dosen tetap, gitu ya, tapi tetap dosen gitu ya di beberapa perguruan tinggi baik negeri dan swasta. Dan terkait dengan materi saya malam ini di UX Research Unlock ya. Jadi ada kata-kata unlock-nya di situ. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih mungkin ya beberapa teman di sini ya. Kira-kira persepsinya kita akan coba saya butuh masukan juga gitu ya. Di sini ada Bu Iraina, ya Bu Iraina ya. Ya Bu. Pak. Ya Ibu kalau boleh tahu pernah dengar UX, kata-kata UX Ibu? Baru ini Pak. Baru ini, wah ini. Iya. Ini berarti belum ketahuan nih Bu ya. Ini kalau binatang kaki berapa Bu? Belum tahu Bu ya. Itu ya. Iya ya. Pak. Nah ini seru ya jadinya. Baik, jadi teman-teman sekalian di kita ini adalah bagaimana prinsipnya yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu makin tahu, dan yang makin tahu mau berbagi ya. Jadi seperti itu. Dan ya mungkin ada Pak sedikit di bawah. Ini ada Mas siapa nih? Aryo. Mas ya Aryo Putra bisa mendengar suara saya? Nah, kita mau ini dulu ya. Saya pengen tahu kira-kira. Sebentar, di sini ada siapa lagi ya? Mas, tadi yang dari Cirebon siapa? Pak siapa? Ini Pak Rudi. Pak Rudi, ya. Pak Rudi, malam Rudi. Ya, selamat malam. Ya, Pak Rudi, kira-kira saya mau tanya nih, pernah dengar UX, Pak? Ya, kalau saya UX itu biasanya bertemannya dengan UI kan. Gitu ya, iya, biasanya gitu ya. Ya, yang udah masyhur ya. Seperti itu atau bukan? Nah, ini yang ya. Jadi kira-kira menurut Pak Yudi yang sekarang persepsinya UX itu apa tuh, Pak Yudi? User experience ya adalah satu pengalaman dari kita pada saat masukin sebuah sistem. Iya, iya. Nah, itu bagaimana ini sejauh mana? Oke, siap. Wah, ini bagus sekali ya. Sakan gitu, Pak. Iya, nggak apa-apa, Pak. Karena kita yang namanya orang kan paling banyak UI UX, kenapa sih nggak UI kok UX doang gitu, bahasanya gitu ya. Ini menjadi tanda tanya gitu ya sebetulnya kan. Iya, ternyata memang teman-teman sekalian kata-kata UX ini ya, UI UX itu baru ada juga belum terlalu lama gitu istilahnya ya. Ya paling 10 tahun terakhir lah kira-kira. Nah, sebelumnya mungkin kalau teman-teman tahu itu awalnya adalah pernah dari interactive design ya, kemudian ada GUI ya, graphic user interface gitu ya. Ada human computer interaction gitu ya. Itu awal-awal kata-katanya sehingga berkembang kemudian menjadi UX, UI UX dan seterusnya. Kok tiba-tiba dari UX research apa nih sebetulnya kan? Oke. Baik ya, kita akan mulai lagi. Saya kata tiba-tiba kenal. Oke, pertama saya mau menyampaikan kata dari Alan Cooper, ya, ini Presiden Alan Cooper, ya, Presiden Cooper ya. Humans have always been emotionally. Jadi secara emosional itu ya manusia itu emosian gitu.
artinya sensitif. Ya, artinya ketika dia berinteraksi ya dengan apapun, itu dia akan ada setidaknya dia akan berpikir apakah dia merasa bisa menerima atau tidak gitu ya untuk hal-hal yang sifatnya umum. Nah ini kita bicara umum dulu ya, apapun ya. Jadi user experience yang kita pahami ini yang secara umumnya adalah bukan hanya di web atau di mobile atau di apapun aplikasi di digital. Secara umum juga kalau kita lihat ya di apa namanya, kita naik mobil deh gitu ya, ada dashboard mobil itu kan udah kelihatan tuh ada speedometer. Biasanya di mana Pak baru di speedometernya? Di tengah, di depan setir, atau di sebelah kiri? Depan setir biasanya. Depan setir ya. Bayangin aja kalau misalkan speedometernya di atas dekat apa tuh di atapnya mobil. Nah, itu kan masalah gitu ya. Nah, itu juga experience sebetulnya dalam berkendara. Itu user experience ya. Nah, sama juga motor ya, ada indikator bensinnya segala macam, itu user variant. Kenapa nggak di bawah di depan di belakang jok dan seterusnya ya, tentu ya sesuaikan dengan ininya. Nah, yang malam ini kita akan bahas sebetulnya ada terkait dengan media. Media berarti dengan interaksi manusia dengan komputer sebetulnya. Oke, kita lihat dulu. Iya, ini good design is about process, jadi not product. Nah, jadi teman-teman sekalian, saya mau tekankan di sini sebentar, ya. Jadi UX ya, atau yang sekarang dikenal dengan UI UX mungkin ya, itu bukan alat ya. Jadi bukan alat, dia itu bukan Figma. Mungkin pernah dengar Figma, Bapak Ibu sekalian? Teman-teman mungkin yang dari masih pernah dengar Figma, pernah ya Figma ya? Ya. Nah, jadi bukan Figma ya, bukannya Sketch, bukan Adobe XD, bukan apapun gitu ya, yang untuk mendesain ya, kita pahami dulu sini. Jadi yang namanya UX itu atau UI UX itu adalah proses. Ya, sebuah proses, sebuah mekanisme. Oke, ini menurut si J. Sinclair bahwa good design is about process, jadi not product sebetulnya. Jadi proses perancangannya ya, proses bagaimana memecahkan masalahnya. Karena kalau misalkan desainnya itu kan bisa macam-macam ya. Misalkan fashion design berarti memecahkan masalah orang berpakaian, ya. Furniture design memecahkan masalah orang untuk bisa menggunakan ya perangkat furniture ya dengan baik ya. Begitu juga dengan web design, ya mobile design, segala macam desain, tapi intinya adalah pecahkan masalah. Jadi untuk pecahkan masalah itu yang paling penting sebetulnya bukan produknya, tapi prosesnya, ya. Nah ini terkait nih, tadi kan Pak Ibi nanya ya, yang UX mana, yang UI mana sih sebetulnya kan gitu. Apakah sebetulnya ini satu bagian atau apa namanya memang jadi satu gitu ya. Baik teman-teman sekalian, begini. 50% dari otak kita itu terkait dengan proses visual. Ya, 50% dari otak manusia yang beratnya 1 kilo ini, ya, yang menurut penelitian di MIT kalau kapasitasnya kalau dia sebuah hard disk ya, maka 1000 tera. Kira-kira 1000 tera, ya. Udah diukur tuh ya kapasitasnya. Nah, 50% itu terkait otak kita dengan proses visual. Berarti yang 50% lagi adalah, ada yang tahu? Selain visual apa? Ada audio ya, ada pendengaran, penciuman, perasa, peraba, itu yang sisanya. Ya, 70% sensor ya dari otak kita itu diterima oleh mata. Makanya melihat di sini lebih baik daripada mendengar. Ya, mencicipi kalau makanan iya lebih baik gitu ya. Tapi kalau visualnya memang tidak menggoda, ya sama aja jadi nggak menarik. Ya, masih mending menarik dulu, ketika dicoba nggak enak. Nah, itu saking pentingnya itu visual. Ya. Begitupun apa namanya sisanya adalah 30% berarti pendengaran, perasa, peraba dan lain-lain. Jadi secanggih-canggihnya teknologi kita digital, katakan mobile phone yang paling canggih banget gitu ya, itu masih mengakomodir 2 jenis indera kita, yaitu visual dan touch gitu, screen. Touch-nya pun tidak langsung berkaitan dengan bendanya gitu kan, nggak mungkin ada gambar durian kita sentuh layarnya tangan kita kayak sakit kan, nggak mungkin gitu kan, belum mungkin. Atau kita melihat di HP kita ada gambar rendang terus kita cium, oh ada bau rendang di sini rasanya enak,
itu juga belum sampai situ. Teknologi kita belum sampai situ. Ya, nggak sampai situ. Jadi bagaimana kita membayangkan rendang itu enak? Nah, itulah yang perlu kita telusuri gitu ya. 85% dari yang kita ingat tergantung dari yang kita lihat. Saya ulangi lagi, 80% dari yang kita ingat tergantung dari yang kita lihat. Perhatikan di sini kata-katanya, dari yang kita lihat. Jadi kita ingin merancang sesuatu untuk orang lain, bayangkan orang lain itu 80%-nya dia udah ngelihat apa aja ya, seperti itu. Nah, maka di sini kita lihat di UI UX. Nah, kita dengar UI. Nah, ini Pak Rudi tadi ya. UI itu adalah apapun yang Anda lihat. Nah, gitu. Apapun yang Anda lihat di dalam aplikasi apapun ya, baik web, mobile atau desktop, itu namanya UI. What you see. Sedangkan UX adalah what you feel. Apa yang Anda rasakan. Ya. Jadi kalau disebutkan dengan UI UX bisa menjadi satu kesatuan arti, ya. Disebutnya UI UX, iya satu arti. Tapi ketika disebutkan terpisah, maka maknanya adalah masing-masing, gitu. Pahami ya? Jadi ketika disebut UI UX satu makna, yaitu apa? Proses, sebuah proses mekanisme bagaimana nanti kita merancang sebuah kelayakan. Apakah sebuah aplikasi, ya, sebuah visual ini layak nggak untuk dikembangkan, gitu, ya. Seringnya kita akan lebih dalam lagi, sebetulnya UI UX ini kan sering bilang ya, UI vs UX itu apakah berantem? Enggak. Ini satu bagian ya. Kita lihat di sini. Jadi secara complexity and perception-nya, user experience, izin saya menunjukkan ini dulu, masa pointer. Oke. User experience design is about designing ideal experience. Ya, ini kalau bicara ideal experience berarti kan nggak ada yang ideal ya. Karena orang beda-beda nih, ya, beda-beda. Ya, ada yang bilang ini bagus, ini jelek, ini lebih bagus, ini lebih jelek, dan seterusnya. Using service or product. Jadi mencari seideal mungkin sebetulnya experience, ya, merancang. Kemudian secara umum, user experience itu adalah simply how people feel. Ingat ya, how people feel when they use product service. Oke, saya mau tanya dulu lagi ya. Ini ada apa tadi, Mas Abid? Mas Abid bisa dengar suara saya? Ya Pak. Mas Abid, dari mana Mas Abid? Kuliah, kerja atau? Oh iya Pak. Di mana Mas? Mahasiswa. Di mana? Oh, saya. Wah, ini anaknya Pak Yendro ya. Ya, saya mau tanya Mas Abid ya. Kira-kira kalau dibuka HP Anda, kira-kira aplikasi apa yang paling sering digunakan? Jawaban saya pasti WA. Game. Betul kan? Ya, game lagi media sosial kayak YouTube, WA, WA, IG, urutannya gitu ya. WA, IG atau TikTok mungkin ya, atau YouTube gitu ya. Jadi pertama kali pasti WA. Kenapa? Kira-kira Mas Adi? Karena ingin banyak pesan-pesan dari grup ataupun via status WA. Betul. Nah, jadi karena itu sudah menjadi bukan lagi sesuatu yang apa ya, sudah kebutuhan banget gitu ya. Kita dari bangun tidur, pengen tidur, dinemenin tidur, lihat WA gitu ya. Jadi kalau Anda jujur, Anda bisa buka HP Anda, dicari kan ada aplikasi yang sering digunakan, ada kan nomor satu pasti WA. Nah, saking kuatnya dia WA itu, maka kalau kita bicara branding, ya branding, maka WA sudah sangat brand gitu ya. Jadi kalau branding yang kuat adalah bagaimana ketika namanya, brandnya itu mengganti kata kerja. Ya, nama sudah mengganti kata kerja berarti brand itu sudah kuat. Contoh ya, kalau misalkan saya bilang Mas Abid tadi, temannya bilang gini, lo kirimin ini ya, kirimin pesan singkat ke saya ya, gitu. Kamu kirimkan pesan singkat ke saya ya, kan kayaknya nggak enak ya. Lebih enak gimana? Lo WA-in gue ya, gitu kan, betul ya? Iya. Nah, lo WA-in gue ya, gitu. Aneh. Atau misalkan gini, misalkan ya, kita pengen naik Mas Abid pengen ke kampus nih, naik Grab, naik ojek online. Ya. Nanti naik apa ke kampus, gitu kan? Gue naik mobil online aja, kan nggak gitu juga kan? Pasti bicaranya kalau nggak, gue nge-Grab aja, gue naik Grab aja gitu ya.
Berarti kayak Grab, kayak WA tadi itu sudah kuat sekali di mindset kita, udah menjadi brand, ya udah branding namanya. Ya, begitupun juga ketika Anda mau makan instan ya Anda sebut Indomie dan seterusnya. Baik, nanti ada bagian dari UX yang memperhatikan itu, ya, karena bagaimanapun yang dibuat adalah ada produknya pasti. Oke, next teman-teman sekalian, ini pertanyaannya ya. Where can UX design be found? Sebetulnya UX design itu kira-kira bisa di mana ditemukan? Ya, saya ulangi lagi teman-teman sekalian ya. UX di sini adalah bukan alat, bukan tools, bukan Figma, bukan front end design. Nah, gitu. Kan ada yang bilang front end design pakai UX, itu bukan ya. Ini proses, mekanisme studi kelayakan ya, kelayakan apakah sebuah aplikasi siap dikembangkan atau tidak gitu. Nah, di mana sih UX itu bisa ditemukan atau diperluin? Apa jangan-jangan nggak diperluin gitu kan? Bisa jadi. Ya kita lihat nih pertama kali ya. Pertama UX bisa temukan di kompleks project. Nih kompleks project nih, artinya project yang banget banyak fiturnya ya. Fitur yang terlalu banyak dan berantakan bikin pengguna bingung dan malas pakai gitu. Makanya kalau kayak di Grab kan dipisahkan ya antara Grabnya food sama Grabnya transportasi gitu ya, itu kan bedain dulu. Jadi kalau nggak bisa disatuin gitu loh. Nah, artinya karena cenderung sekali lagi orangnya ngelihat ini bingung kalau ketika disatukan. Ya, ini saya lapar, saya mau beli apa? Berarti kan makanya yang food ya. Saya mau pergi, gimana ya caranya seperti itu. Jadi kalau terlalu banyak, nah disitulah maka diperlukan UX. Ya, tujuan apa? Supaya mencari ideal experience ya. Baik. Yang kedua, UX bisa ditemukan ketika startups. Apa sih startup? Bahasa kita rintisan yang baru mulai gitu ya. Perusahaan baru ya butuh desain UX untuk memahami pengguna. Kenapa? Masih ngeraba. Ini nanti apa ya? Targetnya gimana ya? Kita nanti seperti apa ya? Itu masih ngeraba. Dia harus menggunakan UX ya agar produknya inovatif, mereka benar-benar disukain. Nah, ini butuh riset lagi ya. Kemudian UX dibutuhkan ketika, project with design budget. Maksudnya apa? Anggaran yang baik dipakai untuk desain UX demi keuntungan lebih banyak. Teman-teman gini, saya mau interaksi lagi nih. Ada ini Mbak Rashifa Larasati, ada nih? Bisa mendengar suara saya, Mbak Rashifa? Atau mungkin ada yang Mbak Erna Widiawati. Iya, Pak. Iya, Mbak Erna, kuliah, kerja? Kerja, Pak. Oh, oke. Bukan jadi bos ya, jadi atau kerja nih? Kerja. Kerja. Kalau boleh, kerja di mana? SMK Grafika Bakti Nusantara, mengajar, Pak. Mengajar, oh, alhamdulillah gitu ya. Wah, Grafika Nusantara ya? Iya, Grafika. Wah, ya kebetulan saya dulu lulusannya SMK Grafika Negeri. Iya, saya dulu dari Politeknik Negeri Jakarta, Pak. Oh, Politeknik Jakarta. Oh, Pak PNJ, Pak Jendro ya? PNJ. Wah, ini ketemu rekan mesin. Ya, saya mau tanya nih, Mbak, apa tadi, siapa? Erna, Pak. Mbak Rena, misalkan ya, Mbak Rena kalau bertahu mengajar apa? Saya mengajar desain dan teknik grafika. Bagus, tepat. Misalkan begini, Mbaknya kalau ketika orang mau bikin film ya, biasanya ada membuat storyboard, betul ya? Iya. Nah, kira-kira tujuan storyboard itu apa sih? Menurut Mbak Rena itu? Semacam skripsi atau apa? Rancangan untuk isi film, iya Pak ya. Isi film, urutan film itu ya, adegan ya gitu ya. Nah, kira-kira fungsinya itu buat siapa tuh? Patokannya buat siapa? Sutradara ya? Iya, Sutradara betul. kan? Nah, untuk melihat dia nanti menempatkan kameranya, si kameramen di mana nih? Nanti si sutradara yang arahin gitu. Nah, bayangkan ketika misalkan Mbak Rena nonton film action misalkan gitu ya. Ada adegan mobil meledak ketika di sini segala macamnya. Terus tiba-tiba udah syuting gitu kan nggak mungkin gini, syuting dulu, nanti kalau udah nggak bagus bikin lagi kan nggak mungkin kan? Udah mobilnya meledak segala, nggak mungkin. Nah, akhirnya dibuat yang namanya storyboard
storyboard. Storyboard. Supaya ketika nanti bisa dilihat dulu rancangannya, oh ini nggak bagus nih, bisa diganti gitu kan, betul ya? Berarti untuk menghemat juga tuh. Nah, tapi sekarang ada AI juga makin canggih kan, jadi bisa juga yang tadinya modanya susah kalau kalau misalkan adakan syuting udah dimulai kan diulang lagi biaya. Nah dengan ada AI itu bisa disimulasikan kan, bahkan bisa menggantikan filmnya tuh. AI ini memang mengganti semuanya. Tapi saya mau tegaskan gini, maksudnya gini. Artinya ketika kita merancang storyboard, Darina ya, maka pentingnya storyboard di sini adalah untuk meminimisasi Eh, budget. budget ya. Kalau misalkan jadi nggak perlu syuting duluan ancur-ancuran gitu kan, cukup disesuaikan aja ini cocok apa enggak gitu ya. Nah, UX juga begitu ya, Mbak Nana. Jadi UX teman-teman sekalian, bahwa UX itu ya itu perlu anggaran memang ya, karena ada riset di situ. Tapi tujuannya adalah bagaimana nanti keuntungan itu lebih banyak ya. Bagaimana akhirnya WA bisa dipakai menjadi aplikasi yang paling banyak digunakan. Bagaimana kemudian IG visualnya, Facebook. Teman-teman ada yang pernah pakai ini nggak? Friendster. Pernah dengar nggak Friendster? Ini angkatan generasi X nih biasanya. Pernah, Pak. Oh pernah. Oke. Pernah pakai Friendster ya? Ya, Friendster. Nah, terus orang lari kemana setelah Friendster? Ke Facebook kan? Ya, betul. Iya. Facebook. Kenapa coba? Kira-kira benar kenapa? Bedanya apa? Eh, apa ya? Perkembangan zaman apa mungkin ya, Pak ya? Ya, salah satu faktor adalah berantakan. Iya. Masih ingat ya? Nah, Friendster tuh berantakan sehingga secara UI UX-nya Facebook hadir dengan lebih profesional, lebih rapi, lebih bagus, dan akhirnya bisa digunakan dalam waktu lama ya, sebelum akhirnya datang Twitter, datang X dan seterusnya. Ya, jadi itu nggak sembarangan ngerancang. Nah itu butuh memang ada effort ya, tapi anggaran bagi si perusahaan ketika mengeluarkan itu demi untuk, nah gitu ya, demi untuk nanti supaya orang nyaman dipakai. Nah maka diperlukan UX gitu ya. Jadi kalau misalkan ada nih di Rena di rumahnya ada tukang nasi goreng gitu ya. Terus abang tukang nasi gorengnya pengen gini bilang, Mbak Rena kan didesain. Saya bikinin ini dong web buat desain web gitu kan, biar nasi goreng saya nanti saya ada yang pesan gampang gitu kan. Ngapain gitu kan? Nggak usah bikin itu, pakai aja WA group selesai kan gitu. Kan gitu kan maksudnya. Jadi memang tergantung dari kebutuhannya. Kalau memang tidak semua harus dirancang semua fitur, ya, tapi hanya fitur-fitur utama saja, maka itu yang diperhatikan UX-nya nanti. Kita akan lihat ya, kita akan riset. Oke, yang keempat adalah di mana UX diperdebukan adalah long project. Ya, long project teman sekalian, ini untuk project jangka panjang. Desain UX jadi kunci agar semua usaha membuahkan hasil terbaik. Contoh gini, dulu Gojek, dulu kan kita kalau naik ojek online, ya ojek online, itu kan ketika pesan tujuan A ke tujuan B kan tidak bisa berhenti di tengah jalan kan, betul ya semuanya, teman ya. Jadi harus nyampe dulu nih gitu. Atau kita turun tengah jalan, tapi si abang Gojeknya harus nyampe tempatnya. Kalau enggak nanti dia dianggap enggak menyelesaikan tugas. Nah, di tengah-tengah kemudian Gojek pertama kali mengeluarkan fitur yang namanya Gojek pindah tujuan, ubah tujuan, ada ya. Kemudian diikuti lagi oleh Grab. Ya, artinya kenapa nggak dari awal ketika dibikin fitur ya? Karena berkembang terus. Karena long project dia mengikuti kesesuaian. Dulu Shopee tidak ada videonya di awal, ya, karena semenjak TikTok membeli apa namanya Tokopedia, sehingga digabungan video belanjanya dengan Tokopedia. Nah, Shopee langsung berubah nih. Oh, ini kalau gitu mesti dirubah nih UX ini, ya. Berarti bikin videonya. Nah, akhirnya bisa membantu dia. Nah, artinya bahwa setelah kita rancang itu nggak berhenti. Maka ada rancangan-rancangan yang menguatkan ya tergantung kebutuhan pasarnya yang tidak bisa ditebak ya. Karena nggak bisa tebak tuh pasar tuh ya. Selalu berubah ya. Oke, nah ini yang paling penting. Nanti kita akan lari ke sebetulnya ini Anda pasti belum tahu juga ini UX apa sebetulnya ya. Nggak apa-apa. Kita akan mulai dari sini. Ada yang namanya user center design. Ini teman-teman yang dari IT mungkin paham ya. User center design, ada human computer interaction ya. Jadi kalau bicara user center design, maka domainnya, maka semua berpulang kepada user. Ini dia usernya. Ingat usernya manusia ya, bukan robot, bukan AI. Usernya manusia ya, yang bisa lupa, bisa capek, bisa galau. Beda sama AI yang nggak lupa, nggak capek, dan nggak galau. Ya, Anda mau cari di ChatGPT
apapun marah-marah di situ juga dia nggak kecewa, nggak ngamuk gitu ya, karena memang nggak ada. Nah, tapi yang kita buat ini untuk apa? Untuk user. Nah, untuk user sebetulnya nanti ada gimana nih? Apa namanya? Memahami user centered design ini sih, gitu ya. User centered design ini adalah bagaimana kita berorientasi merancang sebuah pengalaman pengguna ya yang berfokus pada user. Ya, kita bisa melakukan banyak ada 6 proses ini. Pertama, understand user. Jadi kita harus kenal dulu nih siapa pengguna usernya, dan biasa ada metode ini, ada risetnya ya. Tahapan untuk awal memahami pengguna di sini. Ya, setelah pengguna kita pahami, kemudian kita mencari device interaction nih, menentukan bagaimana pengguna menggunakan interaksi dengan produk kita ya. Gitu. Jadi kalau misalkan kita lihat, tanya dulu, kira-kira teman-teman sekalian, boleh siapa aja jawab ya. Kira-kira Grab ada nggak aplikasi webnya? Mungkin ada. Ada nggak interaksi buat di webnya? Sepertinya hanya mobile. Hanya mobile. Kenapa? Kan pasti ada tanya kenapa gitu kan? Nah, karena cenderung orang memegang aplikasi mobile itu, Nah, device-nya ya. kenapa Shopee bisa ada web juga? Hybrid ya. Ada yang pesan dari Nah, ya, berarti kita ataupun menentukan bagaimana pengguna menggunakan interaksi ya, gitu intinya. ya, Ini betul. mau ngapain sih orang? Nah, kita tentukan nih dia apakah mobile saja, apakah perlu juga web saja atau hybrid gitu, atau bisa dua-duanya. Contohnya ya Gojek sama Grab, ngapain ya orang memang di jalan kan gitu. Pak, kalau di jalan pengen makan gimana? Oh, bisa juga kok pakai mobile pesan makanan kan gitu. Nah, artinya disitulah kita mencari, jangan kita bikinnya untuk apa nih aplikasinya? Pokoknya untuk mobile sama ini ya, jangan ya. Jadi nanti ada yang ibaratnya yang kita butuhkan, sayang sekali biaya nanti kan istilahnya, buang-buang biaya tapi tidak efektif gitu ya. Apa sih di sini kriterianya, nanti ada use case ya, membantu kita membayangkan skenario pengguna. Ya, bayangin tadi, oh ini kalau makanan begini-gini, jadi bayangin dulu ya. Ini proses divine iteration. Nah, ketiga prosesnya habis itu design ideate. Nah, ini nih, ini ibaratnya idenya di sini, membuat ide dan rancangan awal ya produk berdasarkan kebutuhan pengguna, bikin prototype ya. Jadi di sini nanti bagaimana ide awal diuji. Nah, sebetulnya ini sampai dengan proses UX itu sampai sini sebetulnya. Proses UX ya. Sampai dengan sini sebetulnya proses besarnya ya. Karena nanti setelah itu masuk ke develop, maka ini adalah dari prototype nanti membangun sebuah produk yang rancang yang sudah dibuat. Jadi teman-teman sekalian, bedakan antara kita di front end design ya, mendesain ketika sudah ingin jadi gitu ya, sudah mau di dalam pengembangan, sama dengan langkah di UX. Jadi beda. Ya. Di sini juga ada prototype, ini ada prototype juga. Tapi prototype sini ada digunakan simulasi untuk kelayakan apakah aplikasi siap dikembangkan. Karena kalau sudah dipilih dikembangkan, maka ini udah jalan nih, ibaratnya udah syuting gitu ya. Kalau ini masih proses bikin storyboardnya lah gitu. Nah, setelah di develop, nanti di validate, ya menguji. Nah, ini adalah menguji aplikasi real pengguna. Tapi kalau di sini pengujiannya nanti adalah pengujian kelayakan. Nah, ini yang nanti kita banyak di riset di sini, ya. Jadi ini udah masuk ke programmer, ke perusahaan pengembang, ya, sampai nanti ada innovate, ya, terus perbaiki dan menciptakan ide baru. Tadi Gojek, ya, tidak ada pindah haluan, ya, Shopee di tengah-tengah bikin fitur video dan seterusnya, yang memastikan hasilnya sesuai dengan harapan pengguna. Ini 6 proses besarnya bagaimana dari ide user sampai jadi produk ya, 1 sampai dengan 6. Tapi 1 sampai 3 ini langkah besar daripada UX. Kita lihat. Nah, saya akan convert dulu ya bagaimana proses UX research ya dengan pendekatan ThinkMate. Jadi ThinkMate ini satu pendekatan bagaimana kita bisa berpikir dulu ya, kemudian nanti buat apa solusinya. Ya, mikir dulu terus buat apa. Nanti di sini ada angka seperti angka looping di sini ya, terus menerus nggak berhenti ya, di antara kebutuhan user dan tujuan bisnis. Kebutuhan user dengan tujuan bisnis itu ada kita pikirin dulu nih ya, make atau bahas solusinya. Contoh misalkan ya, Mbak Reina tadi ya, misalkan pengen bikin produk, produknya ada apa nih, makanan.
makanan apa ya? Makanan bukan makanan berat tapi mengenyangkan gitu kan. Nah, langsung berpikir dulu ya, makan yang mengenyangkan apa ya? Kalau nasi kan terlalu kenyang, tapi nggak bahannya apa ya? Jangan terlalu kenyang tapi lumayan kenyang. Misalkan apa ubi ya gitu kan. Nah, itu kan berpikir dulu tuh. Nanti ubi diapain? Nah, itu nanti ada prosesnya. Nah, kemudian di sini kita lihat ada 4 besar bagiannya. Explore ya, explore ini memahami keadaan sekarang. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita pahami keadaan sekarang, kalau kita mau bikin produk, kita ada 2 ya, menjual ya, membuat yang bisa dijual atau menjual yang bisa dibuat. Saya ulangin lagi, membuat yang bisa dijual atau menjual yang bisa dibuat. Coba teman-teman pikirin dulu. Sebelum pikirin, dengerin dulu pelan-pelan. Menjual yang bisa dibuat sama membuat yang bisa dijual apa ya? Kan gitu. Oke, saya jelasin. Kalau membuat yang bisa pertama ya, menjual yang bisa dibuat. Nah ya, menjual yang bisa dibuat berarti ini spesifik. Berarti nggak ada yang punya. Tapi kalau membuat yang bisa dijual, ya ikutin pasar dulu. Ini sekarang lagi apa nih lakunya? Cilok, bikin cilok deh. Nah, itu. Beda ya. Tapi kalau tadi membuat yang bisa dijual, nah kita buat dulu nih yang orang belum punya apa ya. Kemungkinan pasarnya kecil, tapi biasanya pembelinya loyal. Ini orang nyari itu biasanya. Nggak banyak tapi pasarnya jelas gitu ya. Tapi kalau yang tadi membuat yang menjual yang bisa dibuat berarti ya buat apa aja ya, musimnya dodol ya bikin dodol gitu istilahnya ya, dan seterusnya. Nah kemudian setelah explore, discovery ya, membayangkan lagi nih keadaan masa depan. Oh nanti kalau saya punya tadi bikin seblak gitu ya, gimana nih nanti seblak saya gitu kan. Nah, kemudian ketiga, mendesain solusi fitur baru. Fitur baru ini apa ya yang nanti yang membedakan antara toko saya sama sebelah gitu istilahnya. Kemudian, nah keempat adalah membangun solusi tersebut, udah ngerjainnya ya. Nah kemudian masing-masing ini juga tujuannya nih, explore, ngamatin, bertanya, ngumpulin informasi gitu ya, segala macam. Riset ini bagian riset ya. Terus ngebayangin, menemukan peluang ide baru. Ini tadi nih, kayaknya belum ada tuh yang buat makanan dari ubi merah, buat ini makanan yang ini dari ubi merah. Nah itu ada ide baru ya. Kemudian jadi berpikir kritis ini, kritis. Membuat gambar desain prototipenya, udah bikin, dirancang nanti gimana bentuknya. Nah ini dari proses ini adalah proses menuju ke UX. Kemudian setelah itu di deliver apa? Membuat produk jadi dan bisa digunakan. Ya. Nanti ada ketemu tuh misalkan nah ini fokus kepada kebutuhan pengguna nih ya, yang diekspor sama discovery. Sedangkan yang fokus ini kalau yang ini fokusnya adalah pada tujuan bisnis solusi, ini pada tujuan bisnis. Ujung-ujungnya bisnis lagi kan. Ini dari mulai user ketemu nih kebutuhan user di sini sampai dengan tujuan bisnis. Lanjut ya. Nah, nih saya simpelkan lagi. Jadi user experience adalah proses. Nah, nih of creating product and provide meaningful and personally relevant experience. Lagi-lagi relevant experience yang paling relevan secara personal. Tujuannya gitu ya. Kenapa nanti Pak Rudi menggunakan ini, kenapa tadi Mbak Ade menggunakan ini, itu nanti masing-masing beda gitu ya. Dan ya ini dia integrasi the product termasuk aspek branding. Nah, tadi branding tuh kenapa sih sampai mengganti kata kerja loh ya, mencari informasi di internet. Dulu kita kenanya surfing, setelah ada googling Google dikenanya googling gitu. Coba ada googling, jadi Google-nya jadi ganda kerja gitu. Dia berubah tuh berarti kan. Nah, jadi nanti berkaitan dengan branding juga nih, design, usability, kegunaan dan function. Ya sekali lagi, jadi UX process creating product to provide meaningful and personally relevant experience. Ini saya singkat aja di sini. Yang paling penting di riset nanti adalah UX design, itu ada 2 metodenya, ini dua-dua dipakai. Ya, dua-dua secara kuantitatif sama kualitatif. Biasanya kuantitatif itu pertanyaannya gini nih. Kalau kuantitatif kan berapa banyak ya, seberapa sering Anda, berapa jam Anda sehari pakai WA gitu ya, misalnya gitu ya. Kemudian hasil angka dan bisa digenerasi. Nah, kalau kualitatif pertanyaannya kenapa pakai itu? Terus bagaimana? Ya, aslinya ya asumsi, argumen, ya cerita gitu. Dan biasanya
Contohnya ketika produk itu kan suka ada slogan ya, slogan atau motonya kan, ya. Misalkan, coba teman-teman sekalian jawab ya. Kalau Indomie punya slogannya apa? Indomie seleraku. Seleraku, ya. Jadi nanti kenapa sih lu makan Indomie ke selera gua? Ngejawab tuh biasanya tuh. Ya, gitu ngejawab tuh biasanya kata-kata ngejawab. Terus ada lagi life is good, LG. Ya kan? LG, life is good gitu ya. Maksudnya apa? Life is good. Life is good. Nah, life itu bicaranya tiap hari-hari kan, kebutuhan tiap hari kan. Jadi ketika Anda produknya pakai LG, pakai AC, good, ya pakai mesin cuci, itu good, pakai itu semua kena situ semua. Jadi bagaimana secara kualitatif, kenapa sih lo pakai produk LG? Ya karena good aja. Tiap hari gue pakai mesin cuci, LG, good, ya seterusnya seperti itu. Nah, itu konsep-konsep yang kemudian kualitatif, ya. Kalau seberapa sering sih pakai mesin cuci sehari? Nah, itu berarti kuantitatif. Dua-duanya semua akan dibahas. Ini kalau saya nggak bahas di sini karena nanti kalau nanti siapa yang mau ikut workshop, ini akan saya bahas detail ya. Kita lewatkan dulu aja. Nah, di antaranya adalah nanti untuk kuantitatif ya, contoh risetnya adalah nanti menerapkan pada aplikasi ya, itu ada yang namanya A/B testing, di antaranya ya A/B testing, ya, mana tombol yang lebih banyak diklik gitu. Ini tombol-tombol yang di WA itu nggak sembarangan didesain loh. Itu risetnya panjang. Bahkan tombol Facebook ya, kalau masih ada like Facebook itu ya, yang berubah di beberapa waktu lalu ya, like Facebook itu aja risetnya sekitar 500 gambar tuh. Ya, agar mendapatkan yang lebih enak gitu ya. Kenapa kemudian notifikasi itu seperti itu dan seterusnya. Kemudian contohnya survei berkala, ya berapa persen sih user yang puas gitu ya, yang pakai ini. Eye tracking, kemana sih mata user paling dilihat kan gitu. Nanti ada contohnya ya, kita pakai yang sudah ada aja. Kemudian secara kualitatif, ini wawancara ya. Mengapa user kesulitan menemukan fitur? Ya, observasi, mengapa user bingung dalam halaman tertentu? Ya, secara konteks theory, mengamati user di lingkungannya aslinya saat menggunakan produk. Ini kalau observasi langsung. Itu salah satu bedanya. Nah, ini dia teman-teman sekalian, Pak Rudi tadi nih ya. Jadi gini, sebentar. Sebelum kita break dulu. Nah, ini dia UX design process adalah ada 9 prosesnya. Ada 4 utama. Jadi kalau di development pengembangan IT ya, aplikasi itu ada 4 juga, analisa, desain, implementation dan deliver ya. Tapi kalau di sini ada analisis, desain, prototype dan tes. Jadi 9 langkah proses ini ada yang namanya stakeholder interview, site audit, user profile, user journey, information architecture, wireframes, visual design, ada visual design, dan disinilah UI bekerja. Sudah mulai paham Pak Rudi? Tadi kan UI adalah apapun yang kelihatannya. Nah, dia masuk di sini. Jadi UI di sini adalah bagian dari UX sebetulnya. Tapi di dalam, karena sudah masyhur disebutkan UI UX satu-satu bagian, maka kalau dipisahkan sendiri masing-masing punya arti beda. Ya, bahwa UI apapun yang kelihatan, dan dari 9 langkah proses ini UI itu di proses ke-7. Ya, penting pasti, karena kelihatan duluan. Lalu ada prototype dan ada user testing. Nah, ketika saya mengajari konsultannya untuk UI UX, ini sebetulnya dia cross 6 bidang ilmu, setidaknya bidang ilmu loh, kolaborasinya. Makanya ketika saya diminta kemarin di UNJ, saya mengajar di bisnis digital, diminta dari praktisi mengajar, menjelaskan tentang UX gitu ya, maka ya bidang ini, penggabungan kolaborasi ini, bisnis marketing, communication, psikologi, engineering, masalah produktivitas ya, visual design, UI-nya, dan IT sendiri. Ini kalau kita lihat komposisi begini nih, perhatikan. Lihat kolaborasinya pada setiap proses. Oke, tuh. Kira-kira proses mana yang kolaborasi paling banyak? Usability testing ya. Iya, kenapa? Karena ujungnya nanti di testing ke user. Makanya proses ini bukan proses perancangan jadi ya. Jadi gini, untuk UI UX sendiri,
11 tahun terakhir saya memberikan training, konsultasi, kemudian juga coaching gitu ya di berbagai lembaga itu, 95% lebih itu orang IT, programmer kebanyakan tuh. Ya, karena mereka yang bikin aplikasinya bisa di dalam perusahaan. Tapi bikin asal bikin. Kalau nggak pakai template gitu ya, atau seininya aja lah, seininya jadinya, akhirnya masalah. Udah dibangun, udah di-create, udah keluar duit banyak, masih salah. Masih nggak maksimal. Kenapa? Ya karena tidak dilakukan UX gitu loh. Jadi langsung bikin template-nya, beli template-nya, langsung bikin programmingnya, langsung iya nggak bisa begitu. Ya, makanya UX prosesnya adalah proses analisa. Jadi proses 1 sampai 9 ini adalah proses kelayakan. Jadi apa sih UX design proses? Proses studi kelayakan apakah sebuah aplikasi, baik web, mobile atau desktop, apakah layak dikembangkan atau tidak. Layak gak dimasukkan ke pengembang gitu loh. Ujungnya apa? Ujungnya ya testing ini. Jadi tidak ada UX proses tanpa testing. Dan paling banyak kenapa? Karena langsung dites kepada user. Nah, nanti ketika di sini dites, ada yang kurang, ada yang perlu diperbaiki dan seterusnya. Nanti di research. Nah, itu namanya research di situ tuh. Re artinya lagi, search cari kan. Jadi research cari lagi. Makanya nggak ada riset yang berhasil atau salah. Yang ada belum selesai dan nggak akan selesai. Ya, jadi ketika di testing di sini, misalkan setelah di riset di pengguna nanti ketahuan, oh ini berarti ada proses langkahnya yang salah nih. Langkah di mana? Nanti ada di journey nomor 4. Berarti di riset ke dalam proses journey lagi, gitu. Wah, ada fitur yang nggak tepat, di riset kemana? Di informasi arsitektur. Wah, ada gambar yang kayaknya membingungkan, di riset ke visual design. Kalau prototype jarang riset karena dia pengetesan aja. Ya, nah sementara teman-teman kebanyakan ini yang dipahami adalah, lu belajar UX design ya, pakai apa? Figma ya? Apa urusannya? Gitu loh. Kan sama aja, ibaratnya saya mau masak nih yang enak. Lo pakai kompornya Rinnai, pakai Toshiba, pakai apa? Kan nggak ngaruh. Yang penting kan adalah cara masaknya, pengalaman masaknya. Itu alat. Nah, kalau Figma itu alat. Ya, itu makanya yang membedakan. Jadi ketika Anda belajar UX design, ketika pakai Figma-nya berarti belajar alatnya gitu. Ya. Jadi kan tidak semua orang itu atau tidak semua alat itu ya bisa bikin bagus, nggak tentu juga gitu. Ya, nggak tentu juga. Baik. Oke, kemudian ini 9 langkah ini artinya 9 langkah di ujung paling banyak ya. Prototype banyak juga karena akan melalui di sini. Tapi Anda lihat di bagian visual. Nah, ini UI-nya nih. Ya, maka ada visual design, ada psikologis, ada yang namanya communication. Main di sini. Dan yang paling menentukan apakah salah satu aplikasi itu berfungsi atau tidak baiknya. Karena kan kalau sebuah desain aplikasi itu kan 2, function and aesthetic. Nah, function inti di sini nih, di informasi arsitektur, fitur, ya gabungan antara bisnis marketing dan IT-nya, kalau yang digital. Ya, sedangkan di visualnya inti di sini nanti nih. Ya banyak nanti riset di sini. Ya, baik. Sampai di sini teman-teman, saya stop dulu. Silakan kalau ada yang bertanya. Yendro. Ya, silakan. Terima kasih Pak Adi. Ya, ceritanya yang makin asik ya. Nah, ini kan satu hal yang memang ada prosesnya ya. Ketika ini teman-teman ini membahas UI UX, ternyata memang ada riwayat dulu, prosesnya dulu sebelum praktek ya. Mungkin dari yang Pak Adi sampaikan, silakan langsung boleh silakan disampaikan secara boleh, silakan. Lagi. Enggak, silakan. Yang sudah cukup jelas, bisa saya lanjutkan lagi. Saya rasa. Ya. Ibu ya. itu siapa tadi? Ibu yang itu sudah mulai bisa. Ibu ada bayangan Bu? Kira-kira ini hewannya kaki berapa? 4 atau 2 atau 3 gitu? Bu Irania. Irania ya. Iya, sudah ada bayangan Pak. Cuma ada bayangan Bu ya. Iya. Cuma jadi itu sebenarnya UX itu sama
yang Bapak di sini kan UX unlock ya, unlock itu apa gitu? Saya juga masih Ya, samar-samar. maksudnya, Nah, iya baik Bu. Kata-kata unlock ini sebetulnya kata penjualan aja Bu. Maksudnya gini, unlock itu kan artinya terbongkar gitu ya, istilahnya kunci ya. Oh iya, kuncinya dibuka lah gitu kan. Nah, iya, makanya dibuka saya ya. bukakan bahwa yang tadi masih bingung tentang UI UX atau prasangkanya yang tadi Pak Rudi UX itu apa segala macam. Pak Rudi sendiri gimana Pak Rudi? Sudah mulai ada Ya, gambaran nggak Pak Rudi? alhamdulillah sejauh ini saya sudah Sudah mulai paham mulai Pak ya? ini. Hanya Heeh. ini dari UX design proses itu kan tadi Bapak menyampaikan Iya. knowledge kolaborasinya itu Mm-mm. ternyata Mm-mm. sangat apa istilahnya ada 6 ya, Kompleks betul Pak. kompleks, sangat Betul kompleks. betul. Kita itu nggak bisa artinya tadi redesign, research ya. Jadi Iya memang betul 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 betul. jadi apa looping gitu ya sampai Pasti pasti ya. user itu ya sudah oke gitu. Mm. Coba Cuma deh. kalau pengembangan mungkin nanti harus ada ujungnya nih Pak. Makanya ada nanti ini di tengah-tengah dulu nih. Ini masih belum dapat gongnya ya. Ah, ya, Pertanyaan jadi tapi sudah muncul kita pertanyaan harus begini. mengakhiri dulu Iya karena betul betul. Enggak, sejauh ini bisa ikutin Pak ya. Sejauh ini bisa ikutin ya. ya siap Oke. bisa. Bayangin kan akhirnya kenapa kok Gojek tadi pindah haluan nggak dari awal di desain, betul nggak Pak? Iya. Iya. Kenapa si Shopee videonya nggak dari awal juga gitu? Kenapa? Betul nggak? Ya betul. Nah akhirnya kejawab tuh. Kejawab yang tadi itu, oh ternyata memang selalu ada perubahan penyesuaian terhadap pengguna kan gitu kan. Itu muncul bisa tengah-tengah, artinya jangka panjang gitu loh. Maka Betul. Shopee terus si Gojek itu termasuk yang bagian yang keempat tadi user tuh. Jadi long project dia. Begitupun tadi WA bisa digunakan terus menerus. Apa ya yang dia bikin ini bisa digunakan terus kan gitu fitur-fiturnya. Itu ada jawab. Kita lanjut dulu Pak Jendro ya. Ya. Baik, baik. Pak Monggo, Jendro Pak ada mau Dik. sampaikan? Langsung aja ya. Oke. Ya, Bob, lanjut. Baik. Ya, nih lihat ya. Nah, karena ini kaitannya dengan nanti workshop juga ya kalau memang bagi yang berminat. Saya mau jelaskan dulu Pak, ini kan prosesnya, ini mulai jawab nih ya. Pak, ini kan banyak banget ya, hari baru bilang kan, ini gimana ya, apakah kita mesti semuanya atau tidak ya? Nah, teman-teman sekalian, bahwa begini, kenapa akhirnya sekarang di DPR Komisi 2 ya, 2 tahun lalu kalau nggak salah, di Komisi Pendidikan itu mengatakan bahwa 85% lulusan perkuliahan tidak bekerja pada bidangnya. Nah, Bapak kan sistemik ya, nih. Jadi 82% tidak bekerja 80% tidak bekerja pada bidangnya. Di antaranya adalah beda sama kalau yang kejuruan khusus ya, kayak polisi, perawat, dokter itu jelas kepake lah. Nah, tapi yang kayak ekonomi dan seterusnya itu tidak bekerja pada bidangnya. Kenapa? Bukankah produknya perguruan tinggi itu kan kurikulum ya, yang dijual kan kurikulumnya. Nah, akhirnya berarti ada something wrong nih di kurikulumnya gitu kan. Kenapa tidak bisa menjawab kebutuhan industri? Ya, akhirnya dirubah lah, berbondong-bondong, bercepat-cepat lah. Akhirnya perguruan tinggi membuat prodi baru, jurusan baru. Di antara tadi adalah bisnis digital, gitu ya. Di UNJ itu saya diminta di situ untuk kembangkan juga. Nah, iya gimana Pak? Mengikuti tren mungkin ya, kebutuhan. Iya, akhirnya. Nah, terus gimana dong caranya kan? Bapak tuh sendiri kalau di bisnis digital di UNJ itu menggabungkan 3 bidang Pak. Jadi sekarang kompetensi itu nggak cukup. Yang ada adalah kolaborasi. Iya betul. Jadi orang nggak cukup punya satu kemampuan, tapi harus punya wawasan yang banyak gitu loh, meskipun sedikit-sedikit. Iya iya. Akhirnya di bisnis digital itu menggabungkan tiga jurusan sebetulnya. Pertama bisnis marketing, ya. Kedua visual design dan IT Pak. Iya. Digabungkan tuh Pak. Kenapa? Dan sesuai dengan generasinya Z, Gen Z. Ya, generasi yang punya 2 kebiasaan, yaitu instan dan cepat. Artinya, ketika lulus, mereka punya kemampuan, diantaranya produk ke depan ini adalah, kan tetap menggunakan medianya kan masih digunakan ya, handphone, laptop kan masih digunakan kan. Maka, untuk merancang itulah akhirnya UX design masih sangat diperlukan gitu. Nah, nanti proses-proses ini, tentu setiap proses ini nanti akan lebih detail ya kalau di workshop ya. Dan nanti saya contohkan beberapa satu proses saja ya, dari sekian banyak
yang kita perlu tahu Pak nanti. Jadi di bisnis komunikasi yang perlu kita tahu apa sih? Ya, di seprofile yang ada apa prosesnya, kemudian yang perlu kita tahu apa sih segala macam gitu ya. Dan di mana di bagian yang masih di riset. Nah, seperti itu. Jadi kalau di luar negeri sana biasanya yang cukup mungkin besar gajinya gitu ya. Bahkan bukan UX designer, tapi IA, Information Architecture. Oh, ini yang paling besar nih gajinya. Kenapa? Dialah yang merancang fitur. Ini ada banyak metodenya nanti, saya sharingkan dulu ya. Nah, untuk itu sekian banyak, dulu itu memang berat prosesnya, karena harus menjalankan semua kan, yang mana yang dicari cara bagaimana banyak prosesnya. Sekarang ada AI. Nah, saya masukkan materi sekarang AI ya. Jadi AI itu singkat aja, Artificial Intelligence ini adalah beberapa algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Ada machine learning, ya, ini mempelajari pola, informasi, ya, termasuk data analis, segala macam, prediksi, dan seterusnya. Ada yang sifatnya genetik, ya, menemukan penyelesaian, perkiraan, optimasi, dan masalah pencarian, ini kayak pakai ChatGPT, ya. Kemudian kayak deep learning, nah ini menganalisis data nih dalam cara mirip dengan otak manusia nih, ya, pengenalan wajah, ya, indera suara, detection, dan seterusnya, ya. Kemudian ini termasuk yang kayak inilah apa namanya bikin gambar dari teks ya, dari prompt dan seterusnya. Nah, reinforcement learning ini adalah pembelajaran agen melalui trial error. Jadi dicoba yang paling gampang adalah Sora atau VO3. Jadi kita bikin teks tapi keluarnya video langsung. Ya. Nah, itu ini kasaran aja ya tentang IT tentang artificial intelligence. Saya sendiri 3 kali saya di kuliah gitu ya, itu bidangnya beda. D3 di desain, S1 teknik industri, S2 software engineering. Sengaja gitu ya, karena saya punya prinsip adalah pengetahuan bertambah, wawasan bertambah, kekuatannya berkurang. Ya, itu yang saya pakai. Nah, kemudian penerapan keempat jenis AI ini di dalam proses tadi kayak gini Pak, saya gambarinnya. Tuh, dari prosesnya. Paling banyak ada di IA. Di proses informasi arsitektur ini melibatkan ini. Nah, sekarang ketika di riset pas ke sini udah ada ini, cepat Pak, enak Pak. Kemari udah ada ini. Ketika nanti di dalam proyeknya, di dalam workshopnya itu akan saya berikan nih semuanya nih. Ya, jadi yang tadinya proses beberapa cukup pakai waktu lama gitu ya, harus dites dulu segala macam, ternyata bisa dengan cepat. Dengan cepat. Sekali lagi AI tidak menggantikan manusianya, tapi mempercepat prosesnya. Kan ada sekarang itu wah nanti AI gantiin kita dong gitu kan. Oh enggak ya enggak. Untuk beberapa bidang kayak programming ya mungkin iya tuh, tapi kalau buat desain enggak. Apalagi UX yang kompleks gini ya, human gitu kan. Tadi bedanya, human tuh bisa lupa, bisa galau, bisa capek gitu ya. Itu aja bedanya. Ya ini kebanyakan yang nanti di desain itu pakainya yang tadi nih ya, pakai tool ini dan ini, sehingga dengan workshop 4 kali itu ya, itu juga sudah bisa tuh ya, setidaknya memahami ketika kita membangun project ya, karena nanti metodenya by project ya, langsung ke project jalan gitu ya, kemudian saya jelaskan. Oke, baik, nih dia, ini intinya sebetulnya riset tekniknya ada apa aja sih. Nah kan jadi dari yang proses ini kan masing-masing nanti punya cara risetnya nih ya, baik dari yang set audit 1, 2, 3 sampai dengan di apa namanya semuanya ya ada, tapi yang paling banyak adalah nanti di IA karena bisa diawali dari sini juga, kemudian di visual karena function sama estetik ada di sini nanti ya, ini ada 2 bahkan. Oke, nah nih tekniknya yang pertama ada card sorting ya. Card sorting ini meminta pengguna mengelompokkan informasi agar kita tahu cara berpikir mereka. Nah, itu card sorting itu. Jadi kalau kita pengen bikin tadi ya, misalkan Mbak Rina bikin rumah makan soto ayam apa gitu ya. Card sorting ini tujuannya kita mengelompokkan informasi sebetulnya yang user cari itu apa sih, soto yang gimana sih, gitu. Kita pelajari cara berpikir mereka. Nanti ada toolsnya juga nih, ada optimal sort, add tweak, proven by user. Nah, ini biasanya saya menggunakan proven by user karena lebih human. Karena kita langsung mengambil beberapa orang yang memang orangnya yang kita ambil ya, gitu. Kemudian yang kedua metodenya adalah
expert review. Ya, jadi ahli UX mengecek desain untuk mencari kekurangan masalah. Itu bisa saja. Misalkan saya pengalaman saya di untuk di desain misalkan 24 tahun gitu kan, bisa memakai itu. Ya, menentukan bagaimana nanti ini yang kurang ini. Ya, dengan bantuan tentu ada kayak UX Maze, UXP, Userberry gitu ya, dan seterusnya. Nanti di dalam workshopnya kita menggunakan Maze katanya. Ya. Kemudian yang ketiga, riset teknik itu nanti di eye movement tracking. Nah, jadi nanti kita bisa menganalisa nih, misalkan websitenya apa tuh di Cirebon tadi ya. Kita menganalisa dulu nih, misalkan dari eye movement tracking kita tes ke user nanti gimana hasilnya. Bisa kita lihat udah maksimal belum. Nah, nanti di risetnya pakai apa? Di visual, nah gitu. Mengukurnya seperti apa dan memperbaiki bagaimana. Ada nanti prinsip elemen desain yang mesti dimasukkan dan seterusnya ya. Next lagi, kita ringkas aja. Nah, field study. Nah, ini biasanya ngamatin langsung nih saat mereka pakai produk ya. Sampai dengan observasi sebetulnya ya. Cuma melalui teori-teori. Ya. Nah, ini langsung ya, artinya kita juga testing ya. Testing ini adalah tadi Pak proses yang di terakhir itu, setelah udah jadi prototype jangan langsung dipasarin, kan nggak mungkin ya, prototype dulu, tes dulu, karena kalau udah dibangun ke programming ya, udah pengembang mahal biayanya. Tadi kayak syuting udah habis-habisan biaya, ledakin mobil, tahu-tahu nggak gini, ganti yang lain, wah kan nggak gitu. Jadi kalau itu namanya tes kegunaan. Tapi kalau di UX namanya tes kelayakan. Ya. Next, yang keenam adalah remote user testing. Jadi di remote, dari jarak jauh gitu istilahnya. Bisa dikirim ke orang lain, silakan tes nih aplikasinya, nanti ada hasilnya. Ya, kemudian ya user personas ya tekniknya. Ini untuk yang proses user personas. Ya, kita bisa mengetahui fiktif ya. Ini pembuat tokoh imajinasi aja. Tadi berdasarkan ini kita gunakan nanti banyak di generate seperti ChatGPT, ya, Gemini dan seterusnya untuk minta kebanyakan nih seperti apa nih untuk produk saya dan seterusnya. Ya, bahkan bisa menggunakan Figma, Gem, AI persona juga bisa implementasinya. Oke. Nah, itu dari 7 ini, nah ini contohnya aja ya, user profile ya. Untuk yang user profile itu terusnya ada Intensio of user port gitu ya. Ini pengenalan aja. Journey nih untuk mengetahui langkah orang menyelesaikan tugas ya. Misalkan kalau kayak Grab itu kan kita apa dulu? Pilih kendaraan apa tujuan dulu? Tujuan, Pak. Tujuan. Dulu kan tapi kendaraan dulu. Ada yang milih kendaraan dulu atau tujuan dulu kan gitu kan. Ya. Nah, itu urutannya tuh namanya is a journey ya. Ini terusnya macam-macam. Nah, ini dia infrastruktur nih, ada Figma ya, bisa dipakai Figma, Gem tadi ya, atau yang menggunakan tadi cut sorting ya. Cut sorting itu cara yang paling manusiawi dan mendekatkan ke human sebetulnya ya. Nanti contohkan aja. Wireframing. Nah, ini penempatan, salah satunya adalah wireframing ini adalah penempatan prioritas informasi dengan polanya. Oke, saya mau lari sedikit teman sekalian. Sebentar, masih terlihat ya. Kita lihat di sini. Oke, di sini saya mau contohkan, misalkan ketika kita buka YouTube, misalkan ya, coba lihat dulu nih, ini dari sisi YouTube-nya ya, bagaimana tadi proses apa namanya? Sorry. Bagaimana proses wireframing itu akhirnya dipahami? Saya jelaskan dulu ya. Wireframing adalah salah satu proses dari 9 langkah UX. Ini dia nih, wireframe di sini. Ini dia. Yang menjembatani antara fungsi dari infrastruktur, fitur yang salah dirancang terhadap visual. Ini yang paling sulit. Karena banyak dari desainer juga itu bingung Pak, ketika saya ngajarin yang dari desainer itu malah mereka tidak bisa mempelajari fungsinya. Ini saya bisa bikin desain bagus, cuma saya nggak ngerti yang penting, yang mendesak, yang urgent itu yang mana, nggak ngerti dia. Terus bagaimana menempatkannya? Ini mereka ngerti. Jadi banyak 80% kata Google Apps ya, 80% aplikasi di Google Apps gagal. Gagalnya bukan karena
nggak jalan, tapi ada kemungkinan fungsinya bagus, tapi visualnya jelek. Jadi ditinggalin, nggak dipilih, bahkan sebelum pakai udah stop dulu. Ada yang gambarnya bagus, tapi nggak jelas fungsinya kurang. Nah, ini dua-duanya. Nah, wireframe adalah proses di tengah-tengah. Makanya ketika saya mengajarkan background-nya mereka programmer, IT, itu saya banyak, ini mereka udah sedikit paham di sini. Tinggal membuka cakrawala mereka di visual. Tapi ketika desainer, mereka saya ajarkan tentang prosesnya. Jadi mereka paham. Nah, wireframe apa sih? Nah, wireframe ini adalah bagaimana memprioritaskan informasi dari informasi arsitektur, mana yang mendesak, penting, biasa aja, atau nggak penting. Disusun dalam bentuk yang namanya pola visual. Nah, coba lihat di sini. Kita kembali ke YouTube. Oke. Ini YouTube dalam bentuk halaman utama. Betul ya, teman-teman sekalian ya? Betul kan? Bisa kelihatan ya? Ya. Teman-teman ya, iya. Kita lihat di sini. Anda lihat, YouTube di halaman pertama, di sini informasinya berbeda dengan ketika saya masuk ke dalamnya nih, ya. Di level keduanya, ini level pertama kan. Ketika level keduanya, saya masuk deh ya. Biar saya klik kanan dulu. Nah, ini sudah beda layoutnya. Artinya, sampai ini muncul sebelah kanan. Oke, perhatikan. Lihat ya. Halaman pertama, layoutnya sama yang kedua, beda gak? Ya. Beda, kenapa? Kan gitu pertanyaannya kan? Nah, karena struktur informasinya beda. Di halaman pertama, ya, di halaman pertama, ini jenis informasinya adalah parsial. Artinya parsial itu tidak terhubung satu sama lain. Ketika artinya posisinya adalah orang dari sini bisa pilih mana aja dong, ya kan? Misalkan Pak Rudi bisa pakai yang ini, Mbak Rina pakai yang ini mungkin, yang di mana dia lihat enak, yang mana, betul nggak? Ya kan? Ya. Nah, tapi kalau sudah masuk ke berikutnya, ini nggak bisa lagi parsial, namanya continuous. Dan continuous pasti Anda ke kiri dulu, gitu kan? Betul nggak? Ini dulu, gitu kan? Habis itu mana? Bisa ke sini kan, cari yang lain kan? Nah, karena melewati seperti ini, nanti ada pola-pola namanya, ada 3 jenis nanti, 3 jenis yang namanya apa? Pola pattern layout namanya. Ada Gutenberg model, Z pattern, F pattern, itu tergantung dari fungsi informasinya. Jadi kalau misalkan ketika lihat kemari, karena penting di sini, maka si YouTube masukin iklan di sini makanya. Iya, betul. Mulai ya. Mulai dia kan gitu kan, ya kan harus kejual, betul nggak? Ya kan? Nah, tapi jenis halaman ini halamannya adalah continuous, dan continuous dia pakai polanya nanti harusnya Z gitu loh. Sedangkan kalau yang ini itu F. Lihat nih, ini F. Di tanda-tanda F tuh gini. Saya buka Shopee, ya, Shopee lihat ya. Shopee. Oke. Shopee ya. Nah, Shopee. Oke lah, misalkan ya, kita buka Shopee. Coba Anda lihat setiap nanti lihat polanya ya. Sama dengan Shopee, ciri khas halaman parsial itu adalah tidak menentukan, tidak menunjuk satu arah tertentu. Jadi dibebaskan, karena nggak berhubungan. Kan informasi yang di sini kan nggak berhubungan sama yang sini, artinya orang bisa langsung lihat ke sini, betul nggak? Ya, bisa juga langsung klik yang ini, bisa juga langsung yang ini mungkin, atau yang ini kan tergantung dari. Nah, tapi umumnya karena di ujungnya adalah orang lihat kiri atas dulu, makanya lagi-lagi ruang iklan di sini, gitu Pak ya. Mulai deh Pak ya. Mulai. Ya. Iya, tapi kan nggak selalu iklan. Pasti Anda kalau di sini ternyata ada informasi yang Anda suka, yang ingat ya, 85% tadi apa? Orang ingat dari yang apa dia lihat. Dan YouTube punya algoritma masing-masing Anda kan. Anda sering buka tentang olahraga, maka gitu ya, tentang olahraga di kanan. Anda suka tentang ini ya, tentang itu. Makanya saya mengakalinya adalah dengan algoritma berbalik. Saya punya kurang lebih 50 akun Gmail. Jadi kalau saya mau buka yang tentang ini, saya pakai akun yang ini, yang itu dan seterusnya. Jadi nggak akan lari-lari. Tapi kalau Anda cuma satu, ya Anda akan terganggu dengan yang apa yang Anda sering buka. Itu logikanya sama si YouTube. Oke, coba lihat. Ini halaman masuknya saja. Ini sudah pasti jenisnya adalah informasinya continuous karena diarahkan, betul nggak? Ya. Iya, diarahkan ke sini dulu, gitu ya. Di sini dulu. Oke lah, kita coba diarahkan, gitu ya. Tapi ketika
masuk ke halaman utama gitu ya, misalkan masuk ke halaman utama, ke halaman setelah masuk ya, gitu. Anda akan lihat di sini. Nah, ini informasi parsial, berubah lagi. Artinya nggak akan ditunjukkan Anda harus kemana. Nah, itu pun nanti komposisinya, patternnya berubah. Ini pentingnya wireframe. Di antara fungsi informasi itu adalah namanya wirefinding. Coba lihat. Betul nggak? Anda kan nggak diarahkan kemana aja kan? Betul nggak? Anda bisa jadi Anda mau klik by, dan ciri khas daripada yang parsial itu dengan adanya garis atau blok ya. Ini blok sendiri, ini di sini sendiri, ini sendiri ya tuh dengan blok dengan garis-garis seperti ini. Ini contohnya sama dengan YouTube tadi. Bahkan di searchingnya di atas seperti ini satu gitu ya. Oh, saya mau masuk ke halaman yang Shopee Mall deh, misalkan nih, ini ibu belanja di Shopee Mall deh, saya pengen Shopee Mall. Oke, lihat, saya mau tanya dulu. Dia continuous atau parsial nih, yang ini? Masih parsial kan? Karena nggak diarahkan kan, betul nggak? Yang manapun bisa diklik kan, tiba-tiba renanya suka yang ini, langsung yang ini gitu ya. Nah itu seperti itu. Tapi ketika kita masuk sebagai, misalkan saya pilih barang inilah, misalkan jam tangan ini gitu ya, misalkan. Nah terus misalkan yang ini saya beli. Nah ini masih parsial ya. Ketika kita klik, nah mulai nggak diarahkan? Ya, diarahkan. Iya, lihat jamnya dulu, terus lihat mode yang sininya, itu kan? Nah, terus nanti baru ke harga, ada pilihan. Oke, ini berarti informasi berubah. Sampai sini paham, teman-teman sekalian? Ya. Oke, sekarang kita sudah paham. Sekarang ketika kembali ke sini, sebentar ya, ke wireframing, ke proses tadi ini, nih ya, maka di proses inilah yang kita nanti kita riset tuh dari hasil tesnya. Misalkan dari hasil tes, user bingung nentuin barang ketika di saat penjualan. Nah, ingat fitur penjualan atau fitur detail produk seperti Shopee tadi ini kan fitur detail produk ya. Ya. Oh, berarti ada yang salah nih. Di research kemana? Ke wireframe. Ada apa wireframe? Nanti ada 3 metodenya ya. Ada apakah dia menggunakan pola patternnya tadi F, Z atau Zuckerberg gitu loh. Mana yang cocok? Nah, baru nanti dibikin layoutnya, baru divisualkan. Apakah nanti warnanya ini, logonya seperti apa, ikonnya seperti apa, itu semua ada di visual. Makanya di visual itu nanti bicaranya adalah nih, tuh desain visual, metode prosesnya sendiri. Ada proses kreatif, visual, mapping, sampai mood board, dan akhirnya menerjemahkan konsep daripada wireframes. Oke, nah sampai situ nanti saya tunjukkan di sini beberapa contohnya. Nah, prototyping ya. Di visual masuk desainnya. Kalau visual ada banyak lah ya. Nanti kita pakai AI juga kalau di workshopnya. Dan, nah, prototyping adalah simulasi. Nah, ini baru bicaranya Figma sama atau tadi juga bisa Figma ya. Atau SD, Figma, Author, Magician. Jadi kalau misalkan ditanya, lo juga bisanya pakai Figma ya? Ya hubungannya apa gitu? Iya, kalau alatnya buat bikin desainnya sama prototyping iya, tapi dari risetnya yang lain itu yang jadi masalah. Nah kemudian, nah ini saya cerita sedikit. Jadi dari pengalaman saya beberapa di antara klien ya mungkin yang pernah saya konsultanin untuk training dan mentoring, kebanyakan ya, itu di antaranya beberapa baik dari perbankan gitu ya, terakhir di BSI, Bank Syariah Indonesia, dan juga ini penggunanya makin luas tuh makin kompleks ya. Anda tahu BPJS ya? Ya. Aplikasi kan pasti pakai JKN dong. Betul. Iya, itu penggunanya berapa Pak? Banyak kan? Wah, jutaan. Jutaan. Nah, bayangin aja Pak ya, aplikasi jutaan. Nah itu tuh ada kita mentoring ke sana itu ya, bahwa itu sebetulnya kebetulan cuma apa sih, lihat Paskes, lihat tagihan gitu doang kan seperti ini ya. Tapi mereka waktu di awal tuh rumit banget gitu. Nah itu yang kemudian kita coba bantu. Nah kemudian dari BSI juga seperti itu. BSI juga lumayan banyak, ini sekitar 20 jutaan, 25 juta kalau nggak salah kemarin. Ya jadi cukup besar ya, syariah terbesar sekarang ya. Jadi kita coba masukkan dari sisi risetnya gitu segala macam ya. Lalu, nah ini sampel project saya coba contoh ya. Ini yang kita sudah
pernah saya coaching juga, nanti kan. Ini di Figma, saya tunjukkan udah dalam bentuk prototype gitu ya. Dan sekaligus mungkin saya coba buka yang satu lagi, yang contoh dari BSI ini ya, saudara. Ini tentang BSI, dia ada subproduk untuk passive funding. Saya buka aja dulu. Ya ini. Satu lagi, ini berarti. Oke. Jadi nanti saya nggak menunjukkan secara detail ya, karena nanti kalau di workshop baru akan saya detailkan. Dan kita sifatnya langsung project. Jadi by project. Oh sorry, di sini ada serba masalah sebentar ya. Saya bukakan dulu di saya punya akunnya sebentar. Iya. Ini kita ya. Nah tadi saya karena aplikasinya beda. Nah yang ini bisa. Ya, ini contoh. Ini kita ngelihat nggak langsung jadi begini ya. Ini kita from scratch, artinya dari memang nge-building bukan dengan template ya. Kalau memakai template itu sudah dipahami prosesnya semua. Jadi memang proses dari sepatu pria ya, kerja ya, baik yang sifatnya casual, sporty, klasik. Nah untuk memunculkan casual, sporty, klasik itu prosesnya adalah di proses ini, di proses yang ini IA tadi ya. Nah sebetulnya kayak gimana sih bentuk cara kerjanya? Oke, saya akan contohkan sekarang. Tutup dulu yang ini, maaf, tutup dulu, karena nanti yang di sininya contohnya adalah ini akan dibuka di masih yang tadi ya. Saya copy dulu, ya di sini. Ya, ini kasih contoh aja sedikit ya penjelasannya, tapi tidak detail. Nah di sini sendiri satu lagi. Nah ini dia. Ini proses detailnya nanti ya. Seperti apa sih nanti proses ininya. Nah ini mungkin hasil dari prototype hasil ya, artinya dari proses ke-8 gitu ya. Setelah visual design ini yang jelas nggak pakai template ya. Dan memang langsung ibaratnya gini. Kalau kita beli baju, kita kan Pak Rudi tadi pengen pesta, ada pesta atau ada undangan gitu ya. Kita pengen pakai baju, ingin punya baju bagus lah ya. Ada 3 cara. Pertama, Pak Rudi pergi ke department store. Gitu Pak Yadi ya. Itu Pak Rudi ya. Iya Pak. Bisa milih ya? Bisa. Gitu kan. Milih harganya, milih modelnya gitu ya. Nah, masing-masing. Nah, terus ada cara kedua, yaitu Pak Rudi, wah ini saya cocok yang ini saya ambil, tapi saya mau permak. Mungkin ke tangannya mau dipendekin, gitu tadi apain kan dipermak akhirnya. Berarti ada proses tambahan kan? Iya. Nah, yang ketiga adalah dengan menggunakan tukang jahit. Jadi Pak Rudi nyari modelnya di internet, kasih tukang jahit, Mas bikin kayak gini ya, diukur dulu segala macam. Kira-kira pasti cocok nggak Pak? Kalau sesuai ya mungkin bisa Ya, pasti cocok. cocok kan, sesuai keinginan, bahannya udah bikin sendiri. Tapi hasilnya, cuma harganya juga lebih mahal kan? Iya. Ya, harga lebih mahal. Iya, tapi lebih comfort gak makainya, lebih pede gak? Ya lebih pede. Lebih pede. Nah, bayangkan kayak gitu Pak, sama caranya itu. Jadi kalau Anda kebanyakan desain itu adalah dia nggak ngerti proses, langsung beli beli template online. Kalau cocok gitu, istilahnya kan. Kalau nggak cocok, akhirnya mereka pusing ngobrak-ngabrik template, pusing lagi Pak. Tapi tanpa tahu bagaimana nanti kebutuhan user seperti apa prosesnya. Akhirnya mereka datang ke saya untuk training proses tadi ya. Oke. Ini contoh ketika ada finding ya dengan Gria BSI. Saya nggak akan bahas ini ya, karena ini udah fix jadinya. Tapi proses ini lihat prosesnya. Proses risetnya ya, itu adalah ini nih dari misalkan di antara prosesnya tadi ada ini wireframing contohnya ya, wireframing. Tadi ya. Wireframing adalah penempatan struktur piawaitan informasi melalui proses
apa namanya, menentukan apakah informasi pada halaman ini ada tadi apa, parsial atau continuous. News. Iya, itu dulu ya. Nanti di sini ada semacam ini dulu, besar. Oke, besar dulu. Ini dia nih. Sorry. Ini Pak Rudi udah punya gambaran pasti kan? Nah, ini dia Pak, perancangan seperti ini ya. Yang tadi base itu ya. Nah, yang ini saya pakai halaman ini, misalkan halaman yang tadi udah dirancang. Ini pakai pola Z karena informasi continuous. Nanti di dalamnya ada prinsip grid system, gimana ini konsisten segala macam itu ada sendiri di Figma-nya ada ya. Kemudian ini pada halaman berikutnya adalah pakai polanya F karena infonya parsial. Iya. Ya, ini nggak sembarangan nih, ya ngerancang nih ya. Nah, pada proses ini menggunakan Gutenberg karena begini dan seterusnya. Nanti ada yang namanya Gutenberg itu adalah gini modelnya. Dia ada reading gravity, di mana bagian kiri itu optika primer utamanya, langsung strong area, dan terakhir di sini. Ini bagian kurang penting. Biasanya di sini adalah daftar sekarang, diskon sekian persen, dapat itu. Dan bisa ada iklan di sini. Kayak tadi YouTube tuh yang halaman pertama pakai ini modelnya gitu ya. Nah, ya ini analisa yang ketika Anda ini implementasinya contohnya yang model F. Kelihatan kan model F kan? Anda kan nggak harus diarahkan kemana, betul nggak? Bisa orang yang ini gitu kan? Jadi disesuaikan. Ya kayak halaman galeri segala itu pasti nggak ya. Nah, itu tadi ini proses contoh dari proses apa wireframing. Kemudian dari proses yang namanya mock-up, prototype. Nah, ini proses menerjemahkan visual design. Oke, kita lihat. Jadi dari yang tadi abu-abu itu polanya udah kelihatan. Kalau pola udah kelihatan, tinggal divisualkan itu di sini prosesnya. Ya. Nah, ini bisa menggunakan yang namanya token yang sudah ada di apa tuh? Ibaratnya library yang ada di dalam Figma-nya dan segala macamnya ya. Tapi di sini nanti lihat bentar ya. Sistemnya. Nah, ini dia. Ini untuk halaman yang lain ya. Nah, kayak gini nih. Tuh. Bahwa yang digunakan apa aja sih? Misalkan ya. Nah, dia nanti pakai disesuaikan warnanya seperti apa. Seperti ini contoh yang kasus lain ya. Das sepatu olahraga wanita kalau nggak salah ya dibikinnya. Ini namanya pun das ini dicari dengan ini contoh kasus yang nanti kalau kayak nanti kita pada workshop ini akan kita buat kasusnya. Jadi seperti ini kayak namanya segala macam ya ini sampai proses halaman detail. Nanti dengan AI ini nggak bantu semua Pak gitu. Kita kan tahu juga ngeliat ini enak dilihat seperti macam bukan, tapi emang ada kita pahami ada knowledge-nya di situ. Ya kalau alat itu bisa siapapun bisa alat. Tapi bagaimana siapapun bisa pakai penggorengan, tapi bikin masakan enak kan nggak semua orang, betul Pak ya? Iya. Nah, itulah intinya sama lah ya. Pak Rudi dikasih kitchen set harga 100 juta. Ya. Sayurannya bagus, ada resepnya. Di sebelah ada orang dikasih kompor biasa, sayuran biasa, resepnya sama gitu kan. Tapi yang masak Chef Juna. Oh. Enggak Pak? Aslinya Pak. Beda. Beda, ya yang bikin gitu. Jadi bukan Figma-nya yang bikin bagus, Pak ya. Jadi konsepnya. Nah, kita akan bahas juga konsepnya nanti di visual. Ya, bagaimana membuat ini kok jadi bisa warna bagus yang dilihat sesuai dengan ini. Ya, sesuai dengan kita ini ngambilnya bukan sembarangan ya. Jadi yang diantara proses adalah ada yang namanya di sini proses ini mind mapping. Ini udah benar mendekati ke visualnya untuk warnanya segala macam, jenis ikonnya segala macam itu udah ada juga dan itu pakai AI nantinya cepat nih. Itu bayangin ngerancangnya tadi kayak gini. Untuk yang aktif ini visualnya itu adalah berkaitan dengan warnanya marun, tipografi ini segala macam. Nah, ini saya sendiri dan ini kita buka bantuan AI. Oh, nanti kayak gini nggak lari dari sini. Makanya tadi webnya nggak akan lari dari sini nih, ya. Patokan, biasanya bikin patokan, mood board namanya, papan suasana gitu ya. Nah, lanjut. Kemudian dari riset yang lainnya, misalkan kita mau riset tadi di user profile dan journey. Nah, ini dia. Sebelum yang tadi ke journey, ke warna segala macam, kita mesti ngelihat user itu personasnya maunya apa sih gitu kan. Nah, makanya di risetnya ke user personas. Nah, personas nanti kayak gini jadinya. Nih, contohnya ya. Untuk produk ini ada personas namanya Nadine, Katika gitu ya. Poin yang menjadi penting tadi di sini nih, poin pain-nya.
sulit menemukan sepatu yang cocok untuk olahraga ringan sekali pakai hari-hari. Sepatu olahraga gini-gini. Nah, nanti Paint ini dengan menggunakan generatif AI, kita akan membuatkan nanti warnanya apa, ya, polanya seperti apa, itu bisa kelihatan. Dan nanti supaya enak alurnya, dibikinlah yang namanya user journey tadi, aliran daripada prosesnya, ya. Dari mulai bagaimana dicari di internet, dicari melalui searching atau segala macam, apakah referensi, nah nanti ada di proses misalkan sampai ke melihat kategori, ya, melihat produk, terus ada pesan, ya, decision, ada pembayaran, dan akhirnya ini. Mana halaman yang masuk informasi parsial, continuous, dan seterusnya. Sehingga hasilnya nanti hasil akhir sebuah produk. Gitu. Itu. Ya, dan nanti prosesnya sampai dengan testing. Nah, khusus testing, ya, ini akan saya tunjukkan dengan salah satu penggunaan Maze, ya. Ini harus dites. Jadi kalau bukan disebut UX proses kalau nggak ada tes. Sama aja mendesain nanti jatuhnya kayak di pengembang biasa kan. Nah, caranya gimana? Di antaranya adalah ini dia nih, ada yang tesnya misalkan dengan tes, ya. Ini untuk prosesnya misalkan di framing, sebentar saya bukan dulu visual preset design. Ini yang tadi preset desainnya. Ada yang namanya Maze, ya. Jadi hasil daripada testing akhir. Sebentar. Jadi tes dengan apa namanya, testing ini dia nih, dengan Maze. Nah, atau dengan UX audit. Nah, saya contohkan yang paling gampang UX audit sebetulnya. Ini deh, saya buka aja deh, UX audit. Nah, jadi di sini juga kita ada belajar desain, pasti ada. Makanya bahkan penguatan nanti audit, ya. .io UX audit. Ini free ya. Sorry. Nah, ini dia. Delivering the best user testing insight, ya. Ini bisa kita login gratis, ya. Free pricing, free, ya. Benar-benar free, bisa digunakan. Yes, audit.io. Nah, nanti di sini kita bisa contoh aja, ya. Yang mungkin belum sempat karena ada tadi nggak kebuka kayaknya. Tapi saya lihat-lihat dulu, ya. Dengan Maze, coba, ya. Nah, oke. Kita buka yang IO. Nah, di apps audit.io ini apa saja sih yang tes bisa dilakukan untuk di ujungnya, ya, testing user tadi. Perhatikan, ini langkah paling penting di ujungnya. Karena apa? Karena dari 9 langkah UX, testing ini meliputi semua ini. Jadi kan orang kan tuh ngelihat apa sih? Ngelihat bisnisnya, ngelihat komunikasinya, ngelihat psikologisnya enak apa enggak, yang ngelihat efisiennya, ribet apa enggak, ngelihat bagus jeleknya, sama ngelihat dari proses digitalnya, udah diklik dan seterusnya, ya. Jadi ya contohnya aja sini, take me in. Nah, ini saya contohkan dulu, ya. Nah, nanti di sini itu kita mempelajari minimal 4 jenis testing, ya, yang ketika sudah jadi desain atau prototype-nya, ya, bisa dites di sini. Dan nanti ada skornya. Nah, berdasarkan skor itu biasanya bisa menentukan kelayakan daripada proses ini. Ternyata masih di bawah 65% nih, gitu kan. Oh, berarti belum layak. Dicek lagi mana, di riset lagi apa yang masalahnya, dites lagi, tes, namanya riset terus, riset sampai berapa kali? Ya, nanti sampai maksimal. Misalkan kalau udah confidence di atas 75 atau 80, nah ini baru oke. Nah, silakan prototype ini dimasukkan ke pengembang. Nah, gitu, ya. Baru untuk dibikin. Nah, ini contoh, ya. Ada sampel project, ya, di testing segala macam. First click, ada yang first glance, itu nanti ada penjelasan sendiri, ya. Dan enaknya nanti project workshop itu langsung project, ya, langsung ke project aplikasi apa langsung kita bikin by mobile atau by web, gitu, ya. Dan implementasinya nanti lebih enak, gitu. Dan di sini tidak perlu nanti bisa sekedar bisa tidak pernah menggunakan Figma juga nggak masalah, karena yang penting adalah nanti ada knowledge dan proses di UX-nya, ya. Karena kalau Figma bisa dipelajari dengan singkat, cepat juga itu, ya. Bentar, ini lagi proses, masih agak lambat sambil pencipta ini.
Jadi ini dia contohnya nih, ada A/B testing ya, click test. Nah, A/B testing ini biasanya apa namanya? Nanti hasilnya adalah seperti ini. Nih dia. Hasil testing 100 orang ya. Nilainya rata-rata waktu yang diambil 9,82 ya. Yang dipilih ini kan pertanyaannya adalah we testing to which chart. Jadi ini gambarnya nih, chart nih. Gambar dari chartnya nih. Bentar. Nih. Chart yang mana sih? Ini atau ini sih yang bagus di dalam satu desain? Ini apa ini sih? Chart itu doang atasnya ya. Oh, ada jawaban untuk yang ini 70% milih yang ini. Ya, waktunya sekian, rata-rata segini, sukses rate segini. Nah, ini nilainya 70%. Nanti ini maksudnya 78 tuh gimana sih? Lihat. So what? Kita lihat dulu. Apa sih 70%? Yang di mana sih maksudnya? Nih, di sini hasilnya. Nah, kita ngelihat tadi 78 nanti apakah sudah baik atau tidak? Di sini ada guide-nya dari si UX audit ya. Ini masih kurang atau mau di jalan juga masih udah oke, tapi bisa perbaikan di mana. Nah, perbaikan-perbaikan itu nanti yang kemudian di research gitu loh. Ditingkatkan lagi. Bisa jadi 80 mungkin. Nah, seperti itu. Makanya ini penting banget si riset itu, kebanyakan teman-teman waktu yang dari tadi ya lembaga-lembaga itu mereka tuh mempelajari memang selama ini mereka nggak pakai riset, bikin aja tuh ya. Ini contohnya, kalau kurang dari 50 artinya bahwa it's too early to draw conclusion. Jadi ini nggak bagus kalau ditulis, pasti jelek lah gitu. 78 tuh berarti di antara ini ya. Yes, sini you can be confident about your test result conclusion. Ini bisa dijalani sebetulnya. Tapi kalau mau tes lagi silakan lagi sampai di akhirnya maksimal gitu loh. Ya, ini bagian aja contoh dan apa namanya kira-kira itu baru satu yang tadi A/B testing, dan beberapa nanti kita akan coba secara di workshopnya secara lebih jelas. Oke, Pak Jenderal, sementara itu akhirnya dari saya untuk malam ini. Silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih Pak Adi. Ini alhamdulillah ini memang ketika kita akan membuat UI ya UI UX ya, itu sebetulnya proses, dan kemudian kita memang tidak, kalau Jawa itu tidak ujuk-ujuk jadi ya, tapi memang knowledge perlu kita sampaikan secara terstruktur. Tadi di malam hari ini Pak Adi sudah menyampaikan terstruktur. Nah, mohon izin saya untuk share screen Pak, teman-teman, Pak Adi, mohon izin share screen. Sambil ada yang nanya silakan nanti. Oh, silakan ya. Ini ya, oke. Baik. Nah, ini tadi Pak Adi sudah menyampaikan mengenai apa ya, mengenai UI UX-nya. Kira-kira di praktiknya, nah ini tanggal 15, 17, 18. Silakan Pak. Nanti hubungannya. Oh, mohon izin saya stop dulu nih. Oke, saya stop Atau ada pertanyaan dulu Pak, jawab Pak ini Pak. Oh, silakan, monggo. Kalau ada pertanyaan sambil kita. Saya baca ini kayaknya ada beberapa nih Pak. Bentar ya. Oh, boleh Pak, silakan. Kalau nggak salah ada yang nanya, iya boleh Pak. Teman-teman sekalian, ada tadi ya. Tadi ada yang bertanya saya. Pak izin ke. Tadi dari. Ini ada Pak Agus ya. Pak Agus Meli, Sumarin ya kalau nggak salah nih. Pak mau tanya apa indikator bahwa sebuah fitur UX berhasil? Pak Agus masih bisa dengar? Mas Agus bisa respon? Apa indikator bahwa sebuah fitur UX berhasil? Nah, kalau ditanya fitur berhasil tidak. Oh, Pak Agus ya, Feli ya? Ya Pak Agus. Pertanyaannya kan tadi, kira-kira dari penjelasan tadi saya udah paham belum Pak? Ternyata ya. Jadi kalau tanyakan adalah indikator bahwa sebuah fitur, berarti fiturnya adalah sebuah yang memang mau dijual ya dengan sebuah aplikasi kan. Kalau Shopee kan fitur penjualan gitu kan. Kalau di Grab itu fitur utamanya adalah fitur pemesanan gitu ya. Nah, indikator tadi Pak, kalau kita tes dengan tadi saya belum tunjukkan yang Maze itu adalah kita bisa mengecek seberapa waktu yang dibutuhkan, berapa cepat, kemudian seberapa kesalahan misklik namanya, itu bisa dihitung Pak nanti indikatornya. Jadi ketika dibikin Figma-nya atau dibikin dari Adobe XD atau apapun prototipe-nya, ketika dites itu kelihatan tesnya itu berapa persen, berapa klik yang salah, nanti diperbaiki lagi. Nanti kelihatan dan nilai indikatornya adalah dari kecepatan
waktu pengerjaan, dan kesalahan klik. Itu indikatornya, Pak. Dan itu di MES ada, nanti mungkin pas di workshop, atau Bapak ikut workshop, itu ada tuh caranya. Sehingga kita bisa memaksimalkan lagi, misalkan MES kliknya ada 17 gitu ya. Nah, bagaimana nih 17 ada di halaman apa? Di halaman ini kelihatan Pak nanti Pak, di halaman tertentu. Sebentar ya, itu penting nih Pak Jeno, maaf Pak Jeno. Pak Jeno izin nanti di share lagi. Halo Pak? Ya, monggo Pak. Iya, karena ini justru pertanyaannya yang saya tunggu ini nih, sangat bagus juga nih. Jadi pertanyaannya tadi adalah, bentar ya. Bentar, ini ada di, izin saya Pak. Monggo Pak. Oke. Presentation, comment, Miss, sebentar ya Pak. Nanti saya coba buka ini Pak, contohnya. Izin share ya, teman-teman sekalian. Monggo. Ini pertanyaannya sebetulnya satu juga, tapi yang paling penting justru di sini. Betul, pertanyaan ini indikator. Karena mungkin Pak Willy sudah sering melihat desainnya Pak ya, dari fitur ya. Oke, sudah kelihatan Pak Willy? Yang lainnya? Iya, Nah, sudah ini kelihatan. contoh Maze. Ini contohnya Maze. Maze ini fitur uji kelayakan. Misalkan ini contoh ya, auto untuk yang di web BSINA ya. Nah, ini nanti ada indikator ya. Ini ada tingkat kesalahan klik sekian persen. Durasi rata-rata misalkan 51 detik dari 13 yang diuji gitu ya. Nanti masing-masing itu ini adalah tahapan dari journey. Ketika orang misalkan kalau kayak Gojek tuh masukin apa tujuan, milih kendaraan gitu segala macam kan, langkah utamanya lah ya, langkah utamanya. Nanti semua kelihatan di sini sekian persen, dan ini bisa di apa namanya, bisa kita lihat nanti lebih ini layak, ini masih kurang gitu ya, rekomendasi form segala macam. Ini prosesnya nih, Z pattern-nya juga sudah kita rekomendasikan gitu kan. Biasanya kalau ada langkah yang ada warna merahnya nih, misi belum selesai, ini alhamdulillah selesai. Tapi seberapa besar di rekomendasi form atau di ininya kita nanti bisa ngelihat secara, nah ini kan porsinya, karena linknya belum ke ini nih, buka ya. Saya login dulu sebentar. Nah jadi nanti indikatornya adalah di antaranya dua. Ya, nanti kelihatan nih heatmap ini, orang banyak klik di sini di tes ya, atau di halaman ini yang banyak klik ini, yang salah klik di sini, kita bisa jadi indikator. Ya, nanti di sini bisa lebih jelas lagi nih. Ternyata ya di sini agak sedikit utama ya. Ya ini linknya mungkin nggak kebuka dia. Tapi kira-kira itu gambarannya Pak apa namanya, Billy. Ya, baik Pak. Indikatornya itu. Oke, Pak Jeno silakan. Sebagai penutup, Pak Adi silakan untuk membuat apa ya? Quote lah Pak Adi, silakan Pak Adi. Ya teman-teman, selalu Pak Jeno minta quotes ini. Quotes-nya gampang sih Pak. Jadi kalau sekarang memang sedang ramainya AI menggantikan bisa menggantikan kerja kita, AI itu tidak bisa menggantikan kita Pak. Tapi orang yang belajar AI bisa menggantikan kita. Jadi kitanya yang masih belajar juga gitu ceritanya gitu. Kalau AI-nya nggak bisa Pak, tapi orang yang belajar bisa nanti dia ganti kita. Makanya kita harus belajar lagi. Kuncinya belajar Pak. Kunci belajar. Kuncinya rajin. Rajin. Alhamdulillah. Nanti di workshop-nya juga itu AI-nya saya pakai semua juga Pak. Jadi biar cepat tuh. Thank you Pak. Ya, baik, terima kasih Pak Adi. Alhamdulillah ini sudah tuntas. Mohon maaf bila mana selama penyelenggaraan ini ada yang putus atau apapun, kami dari Harmoni mohon maaf, tapi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat buat teman-teman, dan kita sendiri juga terus menerima saran, kritik apapun, insya Allah kita akan terus melakukan perbaikan. Selamat istirahat. Selamat besok beraktivitas kembali. Mudah-mudahan kita selalu dalam berkahnya dan rahmatnya Allah di malam ini. Demikian dari kami. Mohon izin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Saya Sindro Heri. Mohon maaf lahir batin dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Irina. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Halo.